Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafa. Sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafa. Pada edisi kali ini yang berjudul Palestina Belum Merdeka. Misal channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membahas isu besar dunia Islam yang terus mengguncang tragedi kemanusiaan ya, yakni tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Meskipun genjatan senjata antara Israel dan Hamas telah diumumkan, penderitaan rakyat Gaza belum benar-benar berakhir. Di balik kejahatan ini tersimpan banyak sekali tanda tanya. Mulai dari peran para mediator barat, kemudian ada lagi skenario pemerintahan transisi, hingga upaya perlucutan senjata para pejuang Palestina. Nah, apakah kejahatan senjata ini sungguh jalan menuju perdamaian atau justru langkah awal bagi penjajahan model baru? Nah, maka kita akan bedah bersama secara jernih dan kafah dari sisi fakta, analisis politik global, hingga bagaimana Islam memandang dan menawarkan solusi hakiki atas persoalan Palestina. Nah, untuk membedahnya lebih dalam, telah hadir narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Baik, Masya Allah, Bung. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Harus sehat, harus Harus sehat. sehat. Alhamdulillah, Sehat, harus Masya sehat. Allah. Harus sehat. Apalagi, ya, Bismillah ya. Eh, baik. Monggo, Bung Yuwana, waktu dan tempat saya persilahkan. Eh, Terima kasih, Bung Haikal ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, kita akan bedah kafah edisi 415 berjudul Palestina Belum Merdeka. Ada 4 pokok bahasan yang menjadi guidance kajian kita pada bedah kafah ini. Yang pertama, gencatan senjata dan kondisi Gaza. Kemudian yang kedua, ancaman masih mengintai Palestina. Yang ketiga, solusi dua negara merupakan bentuk pengkhianatan. Dan yang keempat, kewajiban umat merupakan jalan keluar dari penjajahan. Yang pertama, kondisi Gaza dan gencatan senjata. Kalau kita lihat tadi sekilas disampaikan oleh Bung Haikal, kondisi Gaza sekarang, meski gencatan senjata terjadi antara Israel dan Hamas pada Jumat 10 Oktober yang lalu. Namun tetap saja Israel tidak lama kemudian kembali melakukan keonaran. Ya, kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dalam negosiasi selama 3 hari dengan mediator Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki itu eh, apa? Itu hanya sebagai pelipur lara saja. Khalil Hayya, pemimpin Hamas, mengatakan pihaknya menerima jaminan dari Amerika Serikat dan mediator dari yang lain bahwa perang benar-benar akan berakhir. Tapi pihak Israel menyatakan gencatan senjata itu mulai berlaku dalam 24 jam setelah disetujui. Setelah periode itu, pembebasan sandera Gaza akan dilakukan dalam waktu 72 jam. Nah, seakan-akan ini menjadi harapan baru bagi kondisi politik di Palestina. Pasca gencatan senjata itu, memang bantuan kemanusiaan mulai memasuki jalur Gaza ya melalui perbatasan eh, Kerem Salum. Bulan Sabit Merah menyiapkan 400 truk bantuan kemanusiaan. Kemudian PBB melaporkan lebih dari 170.000 ton makanan obat-obatan.
serta perlengkapan darurat telah menunggu izin masuk Gaza. Jadi ini menjadi harapan penduduk Gaza, memang bisa membantu penduduk Gaza. Mereka yang awalnya mengalami blokade bantuan pangan selama berbulan-bulan itu. Nah, sepanjang blokade tersebut 2,1 juta penduduk Gaza mengalami kelaparan akut. Lebih dari 100 penduduk meninggal dunia akibat kelaparan itu. Hampir 90% dari 2,1 juta penduduk Gaza menjadi pengungsi. Mereka mengalami kelaparan dan gizi buruk. Nah, kondisi itu memang bahkan ya ada informasi ribuan penduduk Gaza kembali ke daerah mereka masing-masing setelah gencatan senjata itu. Mereka mendapati pemukiman mereka telah porak-poranda akibat operasi militer Zionis Yahudi. 2 tahun serangan oleh Israel mengakibatkan 90% bangunan hancur. Selain pemukiman, penduduk Gaza juga kehilangan rumah sakit, pasar, sekolah, masjid, bahkan juga gereja. Mereka juga kesulitan akses air bersih, listrik, dan jaringan seluler. Jadi Gaza bukan hanya penjara terbesar di dunia, Gaza sudah menjadi killing field, ladang pembantaian terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Israel menjatuhkan nyaris 200 ribu ton bom untuk menghancurkan Gaza. Dampaknya lebih dari 67 ribu warga Gaza terbunuh. Ribuan lainnya tidak ditemukan. Mereka tertimbun reruntuhan bangunan atau dieksekusi mati oleh militer Zionis. Jadi kondisi real ini masih terjadi di Gaza. Sehingga kemudian kalau kita cermati memang ancaman itu masih masih ada, masih mengintai Palestina. Gencatan senjata yang memang bisa membuat penduduk Gaza sedikit lega, namun sesungguhnya Gaza juga seluruh wilayah Palestina belum merdeka sepenuhnya. Sejumlah bahaya masih mengintai mereka. Kalau tidak, pertama, tidak ada jaminan entitas Yahudi menghentikan total agresi militernya. Terbukti hanya beberapa jam usai gencatan senjata diumumkan, Israel kembali membuat ulah melancarkan serangan ke Gaza Utara sampai 30 warga sipil tewas. Jadi memang sudah menjadi tabiat Israel, Bung Haikal. Mereka selalu mengkhianati berbagai perjanjian gencatan senjata. Ini sudah diketahui oleh semua negara di dunia, termasuk negara-negara Arab. Tapi yaitu anehnya mereka selalu menyodorkan perjanjian gencatan senjata kepada Zionis Yahudi itu. Lebih aneh lagi, tidak pernah ada sanksi keras apapun dijatuhkan atas Israel setiap kali mengkhianati perjanjian tersebut. Malah para pemimpin Muslim berbondong-bondong membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini aneh sekali. Kemudian, kedua, para pemimpin Arab dan Eropa mempersiapkan skenario pemerintahan transisi untuk Palestina di Gaza dengan otoritas Palestina yang dipegang oleh Tony Blair sebagai kepala otoritas itu. Ini menandakan Gaza atau Palestina masih dikendalikan oleh asing. Kemudian yang ketiga, rencana komprehensif plan to end Gaza konflik bertujuan melucuti senjata kelompok pejuang Islam seperti Hamas dengan dalih deradikalisasi. Nah, ini kelihatan ada isu deradikalisasi ini sebetulnya lebih menunjukkan kalau apa kepentingan mereka itu anti Islam sebetulnya begitu. Terus kemudian yang terakhir pembentukan pasukan stabilitas internasional tentu dibentuk oleh Amerika Serikat dan parahnya negeri-negeri Arab juga menjadi mitra internasional ini kan bentuk ancaman yang masih mengintai Palestina. Sehingga apa yang diisukan sebagai kemerdekaan Palestina itu semu belaka. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum, eh, mengapa kemerdekaan Palestina itu semu belaka? Karena
adanya isu Palestina merdeka itu diiringi dengan solusi dua negara. Padahal solusi dua negara itu merupakan agenda penjajahan, bukan agenda kemerdekaan Palestina. Isu itu bukan diinginkan oleh Palestina, tapi diinginkan oleh penjajah yang digagas sejak sejak lama oleh Inggris. Solusi atas krisis Palestina yang disetujui dengan two state solution itu sesungguhnya melegalisasi penjajahan Israel atas wilayah Palestina. Sebabnya jelas karena Palestina itu merupakan tanah milik kaum muslimin, tanah Kharaj milik kaum muslimin sejak era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kemudian tanah itu direbut oleh Israel ya dengan Zionismenya itu ini jelas sekali merupakan legalisasi terhadap penjajahan. Kemudian pengakuan terhadap solusi ini berarti mengakui hasil perampasan dan kekejaman Israel. Dukungan para pemimpin Arab atas solusi ini menunjukkan ketundukan dan kehinaan di hadapan penjajah. Abai pada sabda Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban menolong sesama kaum muslim yang tertindas. Padahal Rasulullah bersabda, "Ma min imri'in yakhdhulu amron musliman fi maudi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadalahu fi mautini yuhibbu fihi nusratahu." Tidaklah seorang muslim menelantarkan seorang muslim lain di tempat di mana kehormatan dilanggar dan direndahkan, melainkan Allah akan menelantarkan dia di tempat di mana dia sangat ingin mendapatkan pertolongan. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Jadi jelas sekali ini bentuk pengkhianatan. Solusi dua negara itu selain melanggengkan agenda penjajahan juga merupakan bentuk pengkhianatan dari negeri-negeri yang mengakui solusi tersebut. Nah, filah rahmatullahi alaikum, karena itulah maka sebetulnya solusi hakiki terhadap problem Palestina, terhadap problem penjajahan di Palestina itu menjadi kewajiban bagi umat dan menjadi jalan keluar dari penjajahan itu, yaitu dengan jihad fisabilillah. Dan Islam mewajibkan jihad fisabilillah itu untuk mengusir penjajah dari negeri-negeri Muslim, sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan berperanglah mereka, perangilah ya di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Perangilah orang-orang memerangi kalian dengan perang di jalan Allah. Itu sangat jelas. Sehingga kemudian memang kasih sayang terhadap Gaza, penduduk Gaza, wujudnya adalah dengan jihad fisabilillah, bukan pengakuan terhadap Israel dengan solusi dua negara. Itu bukan solusi. Solusi hakiki itu adalah dengan mengangkat senjata, mengusir penjajah Israel, membebaskan Palestina dengan senjata. Tentu ini akan mungkin terjadi jika khilafah Islamiyah yang menyatukan kaum muslim sedunia memimpin jihad melawan penjajahan itu. Wallahu alam bisawab. Demikian Bung Haikal, terima kasih atas kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik. Pemirsa channel TV yang Budiman, Alhamdulillah sebagaimana yang sudah disampaikan ya dan sudah dibedah, ya sedikit merangkum dan menyimpulkan bahwa yang sudah disampaikan oleh Bung Yuwana. Jadi memang kita melihat kejahatan senjata Israel dan Hamas yang diumumkan 10 Oktober kemarin setelah 3 hari negosiasi yang dimediasi AS, kemudian Qatar, kemudian ada Mesir dan Turki. Nah, Hamas menyatakan menerima jaminan Israel tentang kejahatan yang berlaku dalam 24 jam dan pembebasan sandera dalam 72 jam. Eh, Sehingga bantuan kemanusiaan termasuk diantaranya ya ratusan truk yang lebih dari 170.000 ton logistik mulai masuk Gaza. Nah, ini memberi harapan ya mengingat 2,1 juta warga mengalami kelaparan akut dan hampir 90% menjadi pengungsi.
Namun kerusakan berat sekitar 90% bangunan hancur dan korban jiwa besar, ya dilaporkan puluhan ribu tewas membuat situasi rapuh. Nah, sebagaimana yang kita tahu juga polanya bahwasanya Israel selalu melanggar perjanjian yang mereka buat. Resiko tetap tinggi, terdapat bukti pelanggaran beberapa jam setelah atau pasca perjanjian. Nah, rencana pemerintahan transisi yang melibatkan tokoh eksternal, nah, ini mengancam kedaulatan Palestina. Adanya tekanan untuk melucuti senjata dan menyingkirkan kelompok pejuang. Nah, serta rencana pasukan stabilisasi internasional ya yang dapat menyerahkan keamanan pada faktor asing. Nah, di tengah itu muncul kritik bahwa two state solution ya, yang kita tahu juga sebuah solusi yang hina karena akan melegitimasi penjajahan dan bahkan mengakui adanya penjajah Israel. Di samping juga bahwa upaya diplomatik internasional belum menjamin pembebasan secara penuh Palestina. Dan apa yang harus dilakukan kaum muslim? Nah, tentu sebagai kaum muslim kita wajib bertindak sesuai syariat, yakni menyongsong dan melakukan pembebasan dengan jihad fisabilillah. Tentunya dalam naungan institusi Ad-Daulah Islam Khilafah ala Minhajin Nubuwah yang menyatukan umat muslim di seluruh dunia. Ya, baik. Saya kira itu sedikit rangkuman dari saya dan sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yohana bisa memberikan closing statementnya. Monggo, Bung. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. La ghairu dajjali akhwafuni ala ummati. Qolaha salasatan. Qola qultu ya Rasulullah ma hadzal ladzi ghairu dajjal akhwafuka ala ummatika. Qala a'immatan mudillin. Sungguh selain Dajjal ada yang sangat membuat aku khawatir atas umatku. Beliau mengatakan demikian sampai 3 kali mengulanginya. Lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang lebih kau khawatirkan atas umatmu selain Dajjal?" Beliau menjawab, yaitu para pemimpin yang menyesatkan, yaitu pemimpin-pemimpin yang tadi itu mengakui solusi dua negara atas problem di Palestina. Nauzubillah summa naudzubillah. Terima kasih Bung Haikal. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Terima kasih Bung Yohana atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bisa membuka insight baru, bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan memetik semangat bagi kita semua untuk berjuang mengembalikan kembali kehidupan Islam dan membebaskan Palestina. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Bedah Kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan Bedah Kafah pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share seluas-luasnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah selanjutnya dari kami. Saya Muhammad Firdaus Eka selaku host. Pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.